Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Guncangkan seluruh dunia, macan Asia, Indonesia kembali tunjukkan taring. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sukses, tamparan Jokowi ke Uni Eropa buat Belanda angkat bicara. Sampai Belanda pun terkesan. Hati-hati, dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Sehingga negara lain itu, tergantung dengan Indonesia. Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang, sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Saya mati-matian, ini harus jadi. Karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Betul tuh ya. Presiden Joko Widodo ini bisa dikatakan sosok pemimpin yang berani dan nekat berhadapan dengan negara-negara lain di dunia. Mantan tukang kayu yang kurus ini nyali besarnya begitu nyata. Tak ayal jika banyak yang memuji bahkan memberikan isyarat agar Jokowi menjadi sekjen PBB ke depan. Bahkan banyak penghargaan-penghargaan yang didapat setelah mendapat label anggota Avengers Perdamaian Dunia. Terbaru, Presiden Jokowi kembali menegaskan dengan tidak ragu menyentil Uni Eropa dengan menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Uni Eropa saja menekankan pun, prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Depan, Ini bukan yang pertama kalinya Jokowi meluapkan kemarahannya di depan pemimpin Eropa yang menggugat kebijakan nikel. Seperti yang dikatakan Jokowi, Presiden ke-7 ini mengibaratkan WTO dengan Eropa sama buruknya dengan penjajah VOC yang mewajibkan kerja dan tanam paksa dulu. Tak heran jika negara lain yang diuntungkan oleh kekayaan Indonesia tersinggung. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf soal penjajahan yang pernah dilakukan oleh negaranya selama 250 tahun lebih di Asia, khususnya di Indonesia. Soal yang kerja paksa itu. Hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij. Ya, zaman dulu kan Belanda paling lama gitu kan tuh itu menjajah Indonesia. Eeuwenlang zijn de naam van de Nederlandse beratus staat tahun mensen tot handelswaar gemaakt. Uitgebuit. Selama berabad-abad tuh dia. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Orang ini mungkin tidak tahu menahu mengenai penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dan dilakukan oleh Belanda, Portugis, dan juga Jepang. Tapi mewakili negara barat dia meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Saya kira ini adalah sikap politik yang benar-benar dewasa di tengah keadaan dunia yang dimana banyak negara nggak mau merasa kalah. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Belanda adalah hal yang sangat baik untuk ditiru oleh Jepang dan juga Portugis yang sekarang namanya jadi Portugal. Di dalam negara Jepang sendiri kita harus tahu bahwa tidak ada konsep dosa. Kita tahu bahwa Jepang memiliki budaya yang sangat amat unik dan sempurna. Di dalam kebudayaan Jepang tidak ada istilah penyesalan dan kekalahan. Maka tidak heran ketika mereka menghadapi fakta yang menyesalkan buat mereka. Dalam satu-satunya adalah harakiri alias mati di tempat oleh pedang yang terhunus di dalam perutnya. Harakiri adalah konsep kebudayaan Jepang yang memiliki pandangan lebih baik mati daripada kalah dan ditangkap. Maka nggak heran tren bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Dan sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang jauh lebih mengerikan. Setidaknya Belanda masih membangun kota dan membangun peradaban. Nggak kayak negara Arab yang memasukkan agama dengan cara kekerasan. Berbeda juga seperti Jepang yang mau dianggap sebagai cahaya dan pusat dari Asia. Tapi penjajahan Belanda memang bisa dikatakan sangat lama. Meskipun banyak peninggalan Belanda yang dipakai sampai saat ini seperti Pasar Baru, Kota Batavia yang merupakan pelabuhan besar yang sampai sekarang masih digunakan di Sunda Kelapa, jalur-jalur rel kereta api yang masih digunakan di beberapa daerah, dan semangat penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Setidaknya masih ada hal-hal baik yang dilakukan oleh Belanda meskipun mereka mengambil dan mengeruk sumber daya alam rempah-rempah di Ternate sampai Jakarta dan juga ke daerah Sumatera sana. Kerusakan yang dilakukan oleh Belanda adalah pengkategorian seseorang terhadap kelas sosial. Setelah Anies Baswedan menggunakan politik identitas yang merupakan produk dari Belanda, Belanda minta maaf karena mereka sudah melakukan kejahatan kemanusiaan. Buat saya ini adalah hal positif dan kita maafkan orang-orang Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Dan sekarang saatnya orang Belanda mulai paham dan gak usah maksain Indonesia untuk ekspor nikel. Presiden Joko Widodo itu sudah marah dan tidak mau disetir oleh negara-negara Eropa karena urusan ekspor nikel ini.
Di pertemuan negara Eropa dan ASEAN, Joko Widodo menegur keras para pemimpin negara Eropa. Karena ekspor nikel dari Indonesia kepada negara Eropa itu dipaksain banget sama negara Eropa. Bahkan kabarnya ada pengadilan internasional dibayar oleh para pengusaha nikel Eropa untuk memenangkan gugatan mereka. Kalau Anies Baswedan yang jadi pemimpin mah pasti dijual di negara sama orang ini ke Eropa. Seharusnya kalau mau negara Eropa melakukan investasi dengan cara membangun smelter-smelter untuk melakukan proses pengolahan nikel di Indonesia. Buktikan kalau permintaan maaf kalian adalah permintaan maaf yang tulus. Tapi kalau kalian masih mau mengambil ekspor nikel mentah dari Indonesia, itu mah sama aja kalian mau menjajah kami. Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi seperti mana kita lihat sekarang, Indonesia memang sudah tidak mau dikawal ya, sudah tidak mau lagi Uni Eropa kah, Barat kah ini untuk memaksa gitu ya, untuk memaksa ekspor ini sumber komoditas ya, bahan komoditasnya ini seperti nikel, batu bara dan yang lain-lain lagi gitu. Jadi sekarang ini Indonesia memang berfokus untuk lebih mempercepatkan kemajuan Indonesia gitu ya. Jadi dengan mengolah, salah satu caranya dengan mengolah sendiri ini sumber alamnya gitu ya, komoditasnya ini diolah sendiri untuk mempercepatkan gitu, untuk mempercepat kemajuannya gitu. Jadi memang sekarang Indonesia memang sudah tunjuk taring gitu ya, keberanian Presiden Jokowi yang menegur langsung pemimpin-pemimpin Uni Eropa ini supaya tidak memaksa Indonesia ekspor nikel ini, sebab nikel kan sudah terlebih dahulu dilarang untuk ekspor gitu ya. Jadi memang Indonesia sudah menunjukkan taringnya ini ya kepada Uni Eropa juga ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.